Shalom alaikum bishima masiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Anahnu menu hadim. Kita ini apakah sangat istimewa? Sangat istimewa. Kenapa istimewa, Kak? Karena kita dari terang hidup pindah dari gelap pindah ke terang. Dari gelap pindah ke terang. Ini pindah atau diambil, Kak, sama Tuhan? Diambil ya, diambil sama Tuhan. Anahnu menu hadim. Kita ini sangat istimewa. Kita sudah mendengar 2 sesi, Bapak Ibu. Sekarang kita ingin bertanya kepada Kak Novi, yang menjadi kerinduan Kak Novi setelah percaya kepada Kristus. Apa sih, Kak? Yang menjadi kerinduan saya setelah saya percaya sama Tuhan, tentunya apa ya? Melihat apa ya? Lebih banyak lagi orang-orang percaya akan Tuhan gitu. Lebih banyak lagi apa sih ya? Orang-orang yang belum kenal Tuhan itu mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka gitu. Enggak lagi apa sih, ada rasa takut, ada rasa apa ya, karena seperti contohnya kemarin ada orang Madura telepon saya sudah terima Yesus udah 15 tahun, tapi saya nggak berani ngomong selama 15 tahun. Tidak berani menunjukkan iman. Iya, tapi setelah dengar kesaksian Kak Novi kemarin, saya sekarang saya mau ngomong gitu, saya mau bilang sama orang gitu. Nah, yang saya rindukan itu, yuk untuk seperti yang Pak Effendi tadi bilang, untuk murtadin atau untuk orang yang baru mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, jangan takut tunjukkan imanmu, karena percayalah penyertaan Tuhan begitu luar biasa untuk setiap kita. Immanuel itu akan menyertai kita. Amin. Elohim di dalam kita. Nah, Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana Kak Novi katakan, seperti saya katakan tadi, para murtadin setelah kita menonjolkan iman, percaya kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan takut untuk menunjukkan iman kita kepada dunia. Kalau dulu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita berani memperdengarkan suara iman kita 1 hari 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang sebagaimana Kak Novi dan saya dan juga beberapa murtadin yang lain, harus lebih daripada 5 kali menunjukkan ataupun memperdengarkan iman kita kepada dunia. Tidak mau tahu siapapun dia, orang Kristen kah, orang Hindu kah, orang Buddha kah, siapapun yang ada di dunia ini, ayo kita perdengarkan iman. Ya tentunya sebagaimana Kak Novi katakan tadi, harus dengan kasih, harus dengan lemah lembut, harus dengan kesopanan, harus dengan kata-kata yang bijaksana. Nah, Kak, kerinduan Kakak supaya banyak orang terselamatkan. Adakah di antara keluarga Kak yang sudah terima Yesus? Belum ada ya. Tapi kerinduan itu ada. Kerinduan itu besar sekali. Tapi setidaknya dari mereka benci sekali sama Kakak, sekarang sudah nggak benci lagi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita tanyakan kerinduan selanjutnya, kerinduan beliau terakhir itu apa sih? Dan apa saja yang Kak Novi lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan saya sehari-hari ya dari Senin, Kak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena kan ini kita sama-sama murtadin. Kalau saya bisa dibilang, kalau saya Bapak Ibu bukan full timer ya, tapi bagaimana hati kita ini full buat Tuhan. Bukan saja kita full time melayani, tapi hati kita ini full nggak buat Tuhan. Ini yang perlu, yang harus kita miliki. Bukan full timernya melayani Tuhan, tapi hati kita full nggak buat Tuhan. Nah, silakan, Kak. Kalau keseharian saya, kalau saya saat ada pelayanan ya saya pergi pelayanan gitu, karena semenjak corona ini pelayanan penjara sementara kan cuma hanya lewat online gitu kan. Tapi setiap hari kalau kegiatan saya sehari-hari ya bagaimana kami berdua di rumah kami itu selalu kami bangun coba mesbah Tuhan di rumah, penyembahan, pujian, doa, baca firman, itu yang jelas yang selalu kita perbaharui dari waktu ke waktu, karena saya tahu setiap hari semakin kita intim sama Tuhan, semakin hari juga Tuhan semakin ada buat saya gitu, penyertaannya semakin sempurna. Dan setiap hari itu kerinduan saya hanya untuk apa ya, bagaimana orang-orang sekitar saya itu bisa menerima Tuhan gitu. Tapi puji Tuhan ada kemarin orang dari Lampung gitu, mereka tiba-tiba datang ke rumah dibawa teman, terus dia bilang dia mau terima Tuhan. Saya belum apa ya, saya tidak sekolah teologi ya, saya nggak ngerti banyak tentang teologi ya, saya ngerti firman itu gini loh, saya baca firman, hatam Alkitab sudah berkali-kali selama dalam penjara gitu. Tapi yang saya ambil hikmah dari semua itu adalah ketika lo nggak perlu tahu banyak firman, tapi satu firman yang lo tahu lo harus hidupi.
Jadi setiap saya baca firman ini hari ini, berarti ini harus saya hidupin. Satu firman aja saya bisa hidupi dalam kehidupan saya, itu udah luar biasa. Karena firman itu apa ya, iya dan amin, tapi melakukan firman itu bukanlah hal yang mudah gitu. Nah itu yang apa ya, dalam hidup saya hari ini berbuat ini, besok harus lebih baik dari yang kemarin. Bagaimana, itu PR saya gitu, PR buat pribadi saya gitu. Jadi saya ingin selalu jadi dampak untuk orang lain. Saya ingin orang lain bisa lihat bahwa Kristus yang hidup dalam hidup saya, bukan lagi saya. Nah, Kak, barusan Kak bilang ada orang yang ingin menerima Yesus ya, orang Lampung. Yang Kakak sampaikan kepada orang yang baru ingin menerima, kan belum menerima kan? Ya. Ingin sama menerima kan beda. Apa sih? Kesaksian hidup saya aja saya sampaikan. Kesaksian hidup. Setelah itu kesaksian hidup. Ya, manusia ini kan yang dilihat realitanya aja gitu. Realitanya dari saya seorang menjadi penjahatnya yang luar biasa gitu, yang nggak punya hati. Setelah ikut Yesus, dia lihat saya seperti ini, itu udah bukti nyata bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup saya gitu. Jadi yang saya tahu ya, yang saya kasih tahu inilah kesaksian hidup, di mana Tuhan ada, di mana Tuhan Yesus itu nyata, real dalam hidup saya, mampu mengubahkan saya ya apa ya cuma itu. Nah, saya sedikit kasih tahu firman yang saya tahu. Nah, gitu. Ada tidak Kak ayat firman yang Kakak sampaikan kepada orang Lampung yang ingin percaya pada Yesus? Itu cuma Yohanes, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan. Kenapa ayat itu Kak? Kenapa enggak ayat yang lain? Kan ada banyak, ya. Ada ribuan karena ayat itu juga yang saya yang pertama kali saya temukan saat saya bertobat. Nah, berarti Yohanes 14 ayat 6 ya. Coba Kak, bagaimana bunyinya? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa tidak seorang pun datang kepada Bapa bila tidak melalui aku. Ketika dulu Kak, dari kecil Islamnya, agama Islam sampai dewasa, pernah tidak menemukan seorang nabi ataupun rasul yang mengatakan sama persis sebagaimana Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Baik itu di sebuah hadis maupun di Al-Quran. Enggak ada ya? Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Padahal kita mengetahui bahwa semua nabi dan rasul yang kita imani dulu Pak ya, itu membawa kita ke surga. Tetapi tidak ada seorang nabi dan rasul yang berani mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Hanya Yesus yang berani mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bapak Ibu tahu Yesus Tuhan yang kita sembah, pencipta langit dan bumi, menciptakan kita. Dia bukan saja menciptakan kita, tapi dia juga memberikan teladan bagi kita bagaimana kita hidup sehingga kita sampai ke surga. Jadilah Yesus menjadi teladan hidupmu, sebagaimana yang dialami oleh Kak Novi dan sebagaimana yang saya alami. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berdoa, saya mohon kepada subscriber saya supaya setiap doa yang Bapak Ibu naikkan, bawalah Kak Novi, suaminya, yang menjadi kerinduannya supaya beliau ini semakin kuat di dalam Tuhan. Karena banyak sekali halangan dan rintangan ketika kami bincang-bincang kemarin. Saya ketemu sama Kak Novi ini Bapak Ibu 2 minggu yang lalu ya Kak. Iya. 2 minggu yang lalu di sebuah gereja Bintaro, GPDI Bintaro. Nah, sejak itu kita sering kasih informasi dan saya juga sangat mendukung apa yang Kak Novi lakukan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kerinduan saya dan kerinduan kami bagaimana orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena hanya Yesus yang bisa membawa orang itu ke surga. Tidak ada nabi yang lain. Nabi yang lain itu tidak bisa kita jadikan panutan. Tidak bisa kita jadikan gaya hidup. Tidak bisa kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya Yesus yang bisa kita jadikan panutan, contoh, dan gaya hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Bapak Ibu? Yesus tidak mengalami cacat sedikit pun. Dosa, kesalahan, pelanggaran. Tidak ada pelanggaran, dosa, dan kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau nabi-nabi yang lain Bapak Ibu, banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan, dan ada saja nabi dan rasul yang lain melakukan pelanggaran. Tetapi Yesus, manusianya Yesus, tidak pernah melakukan
pelanggaran, kesalahan dan dosa sedikit pun. Maka dari itu Yesuslah yang layak dijadikan sebagai panutan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anahnu menu hadim. Dalam bahasa Ibrani, anahnu menu hadim ini bila diartikan kita ini sangat istimewa. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan. Ini pertemuan kami terakhir Bapak Ibu. Shalom alaikum bishema Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Kak Novi, pesan kakak yang terakhir kali buat para murtadin dan buat orang Kristen pada umumnya itu apa Kak? Yang pertama sekali buat para murtadin. Buat para murtadin, terutama orang-orang murtadin yang belum berani menunjukkan imannya ya, terutama untuk mereka yang belum berani menunjukkan imannya, yuk jangan tanggung-tanggung, jangan takut-takut. Yuk kita tunjukkan bahwa kita sudah terima Yesus dalam bila perlu kita melayani sama-sama. Iya, ya. Bila perlu kita melayani sama-sama. Percayalah, ketika kau menunjukkan imanmu ada satu kemerdekaan yang bisa engkau rasakan, dan penyertaan Tuhan pasti sempurna atas keselamatan dan kehidupan kita tentunya. Itu aja. Nah, ya, buat orang Kristen pada umumnya Kak. Buat orang Kristen sama pada umumnya, kita kan sudah terlahir Kristen ya. Kalau untuk orang Kristen, yuk benar-benar kita hargai perjuangan Tuhan Yesus di kayu salib, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita. Jangan salibkan Yesus untuk kedua kalinya dalam hidup setiap kita. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ayo kita sama-sama kita lambaikan tangan. Salam alaikum bishema Masiyah.